Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goeser semuanya. Saya Dr. Masri. Seharian saya bekerja sebagai dokter spesialis anestesi. Saya dulunya sambil sekolah juga sebagai goeser di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jurusan anestesiologi. Dan saat ini saya bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di rumah sakit swasta di Banda Aceh. Buat teman-teman semua, goeser, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan juga tetap bisa goes dengan santai setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Yusuf atau biasa dipanggil Kang Ustadz, bersama kita ngopi sehat bersama Roadback Aceh. Seperti biasa kita ditemani oleh rekan saya yang selalu setia nih, Dr. Ahmad Fajrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan istimewanya hari ini kita sudah kedatangan tamu Dr. Masri SPAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goes untuk semua. Jadi kali ini kita akan melanjutkan tema minggu kemarin, Dok. Ya. Masalah ini kan sudah ramai terus, semakin kita tinggal 1 minggu di jalan ini udah semakin ramai pesepeda. Betul. Udah pada macet ini. Udah pada macet dengan pesepeda. Iya. Tapi ada hal, kemarin tuh ada kejadian yang nyata ini, pesepeda tiba-tiba collab, Dok. Nah, cuman ketika collab ini orang cuman melihat dan memvideo nonton, tidak diambil tindakan. Nah, ini yang perlu kita berikan penjelasan kepada masyarakat. Sebenarnya tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap atau menghadapi hal-hal seperti ini, situasi kedaruratan itu, Dok. Jadi memang ini terjadi pergeseran pola ya, di samping masalah mungkin ketidaktahuan apa yang harus dilakukan. Iya. Tapi masyarakat kita ini memang begitu melihat ada kejadian, itu yang keluar HP duluan. Jadi rekam dulu yang penting. Ya, masalah selamat nggak selamat itu belakangan. Nah, Pokoknya gitu. momennya jangan sampai Momennya ketinggalan ya. Padahal yang pertama kali itu harusnya menyelamatkan nyawa dulu Iya, kan. betul. Nah, tindakan apa yang harus kita ambil? Ahlinya ada di samping Iya. kita. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan nih, bagusnya kita pesan kopi dulu. Pesan kopi dulu. Pastinya. Oke, sip. Saya seperti biasalah, espresso. Hari ini kopi hitam. Kopi hitam. Oke. Saya Dokter americano aja. Americano. Berarti Kopi saya itu mesti hitam. kopi itu Kalau mesti hitam. yang coklat namanya coklat. Coklat. Siap. Jadi kita pesan dulu kopi sambil kita ngobrol biar kita lebih lanjut sambil menikmati kopi. Wah, ini kopinya udah datang tuh. Nah, ini nanti kita obrolnya itu lebih syahdu nih kalau sudah dikawani dengan kopi. Lebih hidup ya. Dokter Masri kopi americano ya? Ya. Kalau yang saya ini espresso tapi porsinya banyak nih. Oh ini ya yang saya espresso. Terima kasih. Saya kopi hitam. Nah, kopi hitam. Oke, terima kasih. Khas rumah Aceh. Khas rumah Aceh. Ya. Jadi terima kasih Bang Oni. Terima kasih Bang Oni. Makasih, Bang. Sebelum kita lanjut, Kita perkenalkan dulu. Kita beliau. perkenalkan dulu. Silakan. Kita harus perkenalkan beliau seorang dokter ahli anestesi. Pokoknya nidur-nidurin orang Iya. lah gitu ya. Anestesi itu ya kalau kita ibaratkan tukang bius, tukang tidurin orang. Jadi kalau saya profesinya bedah, beliau yang nidurkan. Sebelum dibedah ditidurkan dulu. Nah, Iya, betul. tapi jangan sampai kelamaan tidurnya kan. Iya, Sebentar aja itu kan. Tidur Sebentar aja. seperlunya. Ya, secukupnya aja. Secukupnya. Ya. By the way, Dok, jadi melihat kejadian kemarin kan, ada pesepeda, mungkin itulah namanya pesepeda pemula, tidak memperhatikan kemampuan dirinya. Asal melihat yang lain semangat, dia eksplosif. Ya. Tiba-tiba ya kita pikir mereka itu istilah tiba-tiba, tapi betul-betul seperti tadi tertidur. Nah, di samping ketika kejadian itu yang lainnya cuma melihat. Sebenarnya, Dok, tindakan apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat pesepeda
terjadi seperti Kira-kira henti jantung lah. saya nggak awam nih bahasanya Ya, itu apa tuh betul. seperti itu Henti kejadian yang jantung, menimpa itu apa istilahnya medisnya Ya. itu? Ya secara awam ya gitulah henti jantung. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara henti jantung pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu bisa ada dua. Sebenarnya kita bahas kategorikan dua. Yang pertama, memang kita terlalu maksa nih buat bersepeda. Iya. Kadang-kadang kan, Olahraga. waduh, gua nih kuat nih pasti, Iya. kan? Terus, wah teman-teman kuat, masa sih gua nggak nyampe yang gini kan? Jadi itu yang bikin kita tuh terpacu terus. Nafsu Sampai ya, pada nafsu. nafsunya besar tuh kan, Nafsu sampai besar, pada tenaga limit kurang, tertentu, nggak jantungnya tuh udah capek dia. Iya. Kalau udah capek orang kan perlu istirahat, nah dia berhenti juga. Iya. Nah itulah yang menyebabkan henti jantung. Satu, di samping itu banyak juga kan sekarang goeser-goeser ini kan bukan hanya yang umurnya masih muda, tetapi Iya. kan umurnya udah tua. Artinya ketika Kayak umur tua kita-kita kemampuannya ini. kan udah terbatas kan, tapi Iya. maksa juga pengen seperti anak muda. Wah itu bahaya banget tuh. Nah yang kedua yang sering terjadi adalah kecelakaan. Kecelakaan ini hal yang fatal. Kita sering mendapatkan contoh beberapa waktu lalu juga di Jakarta, goeser di Car Free Day dihajar mobil kan. Bukan hanya sepeda yang harganya 100 juta yang lewat kan, Pinarello ada 8 kan. Iya. Tapi juga orangnya juga. Ridernya juga lewat. Ridernya juga hampir lewat. Hampir Itu lewat. kalau di sana udah banyak orang yang ngerti untuk melaksanakan gimana sih kalau henti jantung terjadi atau orang nggak nafas. Ya, jadi sebenarnya kita harus belajar itu. Semua orang harus bisa. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita bakal belajar nantinya. Iya. Tapi sebentar dulu dok, sebelum kita lanjutkan, kita cicipi dulu nih. Oke, terima kasih. siap. Wah, ini nih. Ini luar keren biasa nih. Ini pun katanya memicu detak jantung nih, kopi nih, Ya. mengandung kafein ya, Betul. heart rate-nya. Bahkan kalau kawan-kawan kita itu kalau pagi katanya lebih bagus minum kopi dulu supaya menambah vitalitas. Nah itu nanti kita Wah. bahas ya. Supaya Itu goesnya lebih kuat. ke dokter Ahmad itu nantinya itu. Oke. Jadi memang tujuan kita ini kan untuk edukasi ya, edukasi ke masyarakat terutama orang awam. Jadi pada saat ketemu kasus-kasus yang seperti dijelaskan oleh Dr. Masri tadi, itu tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai kita menjadi penonton atau bahkan cuma jadi tukang syuting video. Itu masih mending tukang syuting video atau penonton. Ini orang musibah kita selfie di atas musibah orang lain. Itu menari di atas Itu. penderitaan orang. Menari di atas musibah orang Nah, lain. jadi Itu kalau berdosa. kita ketemu hal yang seperti tadi, yang paling penting, yang paling utama yang kita lakukan adalah amankan dulu wilayah yang ada korbannya. Kan sering kita kan sepedaan di tengah jalan, orang jatuh di tengah jalan, nggak mungkin kan kita tolong di tengah jalan. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita memindahkan dulu korbannya ke tempat Ke aman, pinggir jalan ya. ke tempat pinggir aman. jalan, ke tempat yang aman. Ya. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita yang menolong juga jadi korban. Betul. Itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya sudah ketemu, sebelum dia apa-apain korbannya, pindahkan dulu dia atau lihat situasinya. Kalau sudah aman, baru lakukan yang selanjutnya. Ya. Selanjutnya apa? Kalau sudah aman, kita nggak mungkin nolong sendiri. Karena yang namanya menolong orang itu pasti kita akan butuh bantuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan. Minta pertolongan apa? Pertolongan dari orang sekitar untuk membantu kita menangani, dan juga pertolongan untuk minta tolong kepada orang yang lebih pintar, lebih kompeten. Telepon kalau sekarang 119. Nah, 119 itu kemana tuh larinya? kemana aja. Jadi 119 itu call center nasional untuk kegawat daruratan medis. Rekan gue harus diingat ketika ada kegawat daruratan 119. Oke. Jadi secara nasional kegawat daruratan medis itu 119. Tetapi kalau untuk Aceh, Banda Aceh khususnya, boleh telepon ke 22118. 22 18. Karena dulu 118. dulunya kalau gawat darurat tuh 118. Nah, iya. kalau sekarang berubah jadi 119. Ya 911 lah kalau misalnya di 911. Jakarta ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dua itu kita lakukan, baru kita ngelanjutin ke korbannya.
Itu mungkin kalau di tengah kota, tapi kalau di tengah gunung ya nggak bisa juga ya. Kalau di tengah gunung mungkin perlu helikopter kan? Siapa Jadi tahu dok, kan? apa kita perlu mengidentifikasi dulu ini sebenarnya ini yang terjadi ini apa ini? Memang henti jantung seperti tadi atau apa gitu? Membedakannya Itu apa yang terjadi dengan korban ini sebenarnya begitu? Oke, yang pasti setiap korban itu kan nggak sadar pertama. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ketemu korban jatuh adalah cek dulu kesadarannya. Panggil dia. Kalau misalnya Dokter Ahmad, panggil namanya Dokter Ahmad. Ya. Tapi kalau nggak tahu, panggil aja Dek, Pak. Cek dulu Pak. kesadarannya. Kalau dia sadar, artinya dia baik. Jangan panggil Kang Ustadz. Insya Allah Ya. Kang Ustadz sehat terus nih. Nggak ada kejadian. Ya kan? Nauzubillah, Nauzubillah. Jangan sampai Cuman terjadi. nanti kalau sampai terjadi ya harus Siap ya. dipanggil dulu itu. Panggil dulu. Panggil nama Pak, dulu, Dek, nama. Mbak. Ya kan? Berarti harus ditepuk sekuat-kuatnya Tepuk, ya. nggak perlu kuat sih, Oh, tapi ditepuk ya. Intinya Pak, dia ditepuk dulu. bisa terbangun Cek ya. kesadarannya. Kalau dia sadar, artinya oke, clear. Tapi kalau nggak sadar, masalah nih buat kita nih. Buat korbannya masalah nih. Nah, kalau sudah kita lihat dia tidak sadar, kemudian kita lihat dia bernafas atau tidak. Dan kita juga melihat atau mendiagnosa denyut jantungnya ada atau tidak. Caranya adalah kita cek nadi yang ada di leher, namanya nadi karotis. Kalau dicek di sebelah kanan atau sebelah kiri, dia ada denyutnya. Ada ya, ada ya. Ada. Alhamdulillah. Jangan nanti dipikir saya ini ada deh. Kiri atau kanan, kiri ada. atau kanan, Kiri. cek di situ. Tapi jangan lama-lama, kurang dari 10 detik kita udah bisa. Harus menentukan dia itu ada denyut jantung atau enggak. Kalau sulit kali, udah anggap aja dia nggak ada. Kalau untuk nafas bagaimana? Nah, kalau untuk nafas sendiri, dia itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Ada yang kita sebut bahasa kerennya nih, look, listen, dan feel. Apa yang di look, yang dilihat? Lihat, ada nggak pergerakan dinding dada? Kalau orang bernafas kan dadanya bergerak pasti, naik turun. Kalau dia tidak bergerak, berarti dia tidak nafas. Untuk konfirmasinya gimana? Listen, look, listen, dengarkan. Dengarkan dari hidungnya, ada nggak suara hembusan nafasnya? Biasanya kan kedengeran, walaupun kecil. Dan konfirmasi tersendiri satu lagi adalah feel, rasakan. Rasakan ada nggak hembusan nafasnya. Rasakan di pipi biasanya akan ada hembusan nafas. Kalau itu nggak ada tiga-tiganya dan itu dilakukan simultan, berarti dia tidak nafas. Berarti berarti kalau terasakan di pipi berarti kita mendekat ya. Mendekat ya. Dia mendekat ke dengan depan wajahnya korban. Depan wajahnya korban dengan menghadap ke dadanya korban. Sambil melihat Dadanya naik ada naik enggak. turun atau tidak. Kira-kira gitu. Itu tanda-tandanya ya. Kalau misalkan apa namanya blackout ya. Blackout, nggak nafas dia, berarti nggak ada gerakan Henti ini. jantung. Henti Ya, jantung. kira-kira. Henti nafas. Henti nafas. Henti jantung dia teraba Oh iya, di henti jantung. nadi karotisnya. Dan henti nafas. Dan henti nafas. Kalau henti jantung, henti nafas, udah segera Tindakan. RJP, tindakan, kasih bantuan. RJP tadi perlu diperjelas tuh mungkin nggak semua orang paham Ya. Apa itu dok? RJP itu? Namanya RJP, itu bahasa keren sih sebenarnya RJP. Tapi kalau bahasa awamnya adalah pijat jantung. Pijat jantung. Jadi jantung pun perlu dipijat. Perlu Ya, dipijat. ada gini-gini tapi pijatnya. Iya, tapi nggak pijat gini, karena jantungnya di dalam. Ya, beda, pijat luar dengan pijat dalam. Paling bagus sebenarnya jantungnya kalau bisa buka, pijat Pijat sendiri langsung, jantungnya. ya. Tapi kan nggak mungkin, Nggak mungkin, betul. kecuali pakai pisau dulu Betul, kan. betul, Nah, betul, betul. Jadi harus pijatnya dari Atas, luar. dari luar. Nggak ada cara-caranya. Ada cara bagaimana pijatnya. Tetapi secara ringkas saya bisa jelaskan bahwa pijat jantung itu tujuannya adalah supaya kita membantu untuk jantung bisa memompa darah dan juga membantu menstimulus supaya jantung nanti bisa berdetak lagi ya. Karena jantung, paru, otak itu sangat berhubungan. Kalau jantung nggak berdetak, paru nggak bisa dapat udara bagus, otak juga bakal nggak bagus dia. Karena darahnya nggak Mati sampai dia. ya ke Nggak otak nyampe ya. ke otak. Karena kebutuhan oksigen paling banyak kan buat otak. Ini darah ini yang membawa oksigen ke Membawa otak. oksigen. ya. Jadi darah Ketika- masuk ke paru, dia ambil oksigen masuk ke paru, diambil oleh darah, dipompa oleh jantung Untuk ke otak. Untuk ke otak. Nah,
Makanya orang blackout lagi sepedaan, gelap dunia nih. Kayak saya kemarin ya. Saya kemarin di sampai ke Laun. Armet itu. Terlalu jauh Blackout Dok. itu kan. Dokter Blackout terlalu saya jauh. berhenti dulu kan. Berhenti, gelap dunia nih kan. Langsung saya ini. Kenapa? Karena oksigen nggak sampai ke otak secara cukup. Ini Dok perlu diatensi sama rekan-rekan pesepeda semua karena kita sendiri yang merasakan kemampuan kita, betul. bukan orang lain. Iya. Jadi ketika ada tanda-tanda blackout itu udah gelap ataupun Berhenti. Jangan maksa, Jangan Dipaksa. Yang tahu Berhenti. kemampuan kita sendiri. Duduk, kalau perlu tidur, kakinya diangkat. Jadi Dok, tadi paparan kan panjang. Kita ambil ringkasnya supaya cepat dicerna nih sama kita yang awam-awam ini. Ketika kita berhadapan dengan korban yang henti jantung. Tindakan pertama yang dilakukan oleh kita ketika menghadapi korban henti jantung. Ya, pertama banget adalah amankan dulu lingkungan. Amankan. Yang kedua, minta tolong. Lihat sekeliling, Lihat ada bantuan apa minta enggak tolong. gitu ya. Oke. Tadi yang naik 119. 119 itu. 9 atau 22 118. 118. Oke. Yang ketiga, evaluasi pasien. Ya, evaluasi. Ada tanda-tanda dia henti jantung atau henti nafas. Look, listen, feel untuk melihat dia henti nafas, atau raba karotisnya atau pembuluh darah di leher ya. untuk melihat dia ada nggak Berdenyut denyut apa tidak. jantungnya. Kalau tidak ada, langsung kasih pijat jantung. Ini yang perlu Atau pijat jantung nih. RJP ya. RJP. Resusitasi Jantung paru. Resusitasi jantung paru. Bukan resuscisanti ya. Misalnya lain itu. Atau Susanto. Susanto. Pak Santo Pak lagi. Susanto. Nanti ada sesi Sorry, khusus Pak untuk, Santo. untuk Pak Susanto. Jadi kan kita sudah ada 3 itu, baru kita habis itu setelah 3 langkah ini kita lakukan, baru kita lakukan pijat jantung. Nah, kalau pijat jantung ini ya, nampaknya harus kita praktekkan nih. Boleh. Kebetulan saya juga udah nyiapin nih. Ada boneka-bonekanya nih. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya. Jadi Nah, kita tidak hanya bicara-bicara, ini langsung praktek ini. Langsung bisa dilihat, praktek. Ilmu langsung kita bisa aplikasikan. Dilihat, Dilihat, diraba, dipraktikkan. dipraktekkan. Dan kita berharap semua orang, bukan hanya medis, semua orang bisa ngelakuin. Luar biasa. Jadi Itu yang ilmu kita ini harapkan. adalah ilmu yang seharusnya orang awam pun harus bisa. Karena kejadiannya tidak mesti ada orang medis di situ. Karena pada saat kejadian entah orang blackout tiba-tiba, itu bisa saja orang awam semua. Tapi Betul. kalau sudah tahu, bahkan sudah pernah dilatih, dia tahu apa yang dilakukan. Ya, itu yang Bagaimana kalau kita langsung aja? Boleh, praktek, oke, siap. Supaya mempercepat waktu. Oke, yuk. ini sudah ada Kita udah nyiapin manikin. Manikin namanya, boneka. Nah, jadi ketika di lapangan kita berhadapan dengan situasi seperti ini, apa dulu tindakannya? Nah, seperti- setelah kita amankan tadi. Ini Kita kan amanin dulu, sudah aman nih ya. Nah itu jalan lah itu kan. Nah dia Ya. udah ke pinggir jalan. bawa Bawa ke pinggir jalan. Oke. Udah kita tempatkan begini. Langkah tadi yang kedua adalah cek dia. Kesadarannya, panggil. Pak. Nah, dia kan Dokter Ahmad. jangan dong lama dong. Nah, oke, kalau kesadaran dia enggak ini, dia tidak sadar, tidak ada respon, maka cek Karotis ya. Nah, di leher. Ya. Kalau yang lain kan bisa aja, cuma agak sulit. Yang paling kebuka kan ini. Walaupun ibu-ibu kan jilbabnya kan nggak akan buka aurat kan, benar ya? Nah, Terus kalau tadi jangan lama-lama tapi dia cuman kita harus tahu ada atau tidak. Jadi jangan sampai lebih dari 10 detik, nggak perlu ngitung. Ya. ada Terasa ada, berarti aman dia. Berarti aman, nggak ada henti jantung. tidak perlu ada tindakan. Kita lihat gitu ya. nafas, ya kan? Cara melihat nafas tadi seperti saya katakan, look, listen, feel. Ya, biasanya dia kalau orang tidak sadar, dia juga akan ada sumbatan pada jalan nafasnya. Jadi kita lihat begini. Look, lihat pergerakan dada. Kalau ada pergerakan dada, kadang-kadang belum tentu ada hembusan nafas. Ya, dengarkan hembusan nafas dan rasakan hembusan nafasnya. Kalau ada gerakan dada, tidak ada hembusan nafas dan rasa nafas, maka dia harus dibebaskan jalan nafas. Orang yang tidak sadar paling sering adalah lidah yang jatuh ke belakang. Lidah jatuh ke belakang menyumbat jalan nafas. Maka yang harus kita lakukan apa? Ada 2 manuvernya. Pertama namanya, ya kalau nama kerennya head tilt chin dip.
nama yang pasarannya adalah tekan dahi, tekan dahi, angkat dagu, Tekan dahi, angkat dagu. Jadi kan head till tuh tekan dahi, angkat dagu. Nah, biasanya dengan dua posisi ini dia akan menyebabkan jalan nafas akan terbuka dengan sendirinya. Lidah yang ke belakang itu. Lidah yang ke belakang tadi akan naik ke atas dia karena ngikutin. Nah, sehingga dia akan bisa bernafas. Biasanya juga akan ini. Kalau misalnya dia sudah setengah aja, suara biasanya sudah ada suara nafasnya. Kalau udah bebas, maka tinggal oksigen. Ada apa? Denyut nadinya, nafasnya ada. Biasanya dia pingsan doang tuh. Jadi aman, tinggal kasih oksigen aja. Naikin kakinya. Nanti dia udah recovery. Aman, dekat Kaki. supaya Oke, aliran darah, oksigenasi, aliran darah ke otak bagus ya. Nah, tapi ingat tadi ketika kita menolong, kita panggil dia tidak respon, tadi apa kita harus lakukan? Minta tolong. 911 Pertama minta tolong orang sekitar dulu. siap. Ya, orang sekitarnya dulu. Pak, tolong dong, tolong. Ini ada yang pingsan, jangan selfie doang. Gitu kan? Nah, ya kan? Minta tolong dulu. Kemudian minta tolong lagi yang lain. Tolong dong telepon 119 bilang ada korban di sini. Misalnya di mana nih? Di Ulele. Kan sekarang lagi ngetren nih. Ulele kan paling rame nih. Ya, di Ulele. Tolong ada korban dari jatuh dari sepeda atau pingsan karena sepedaan, henti nafas, henti jantung. Sekarang ada di posisi Ulele. Berikan informasi yang jelas. Maka mereka akan datang. Sambil kita menunggu datang, kan nggak mungkin nunggu datang nih. Maka kalau dia memang henti jantung dan henti nafas, kita mulai yang namanya tadi RJP. RJP itu pijat jantung. Caranya adalah pijat jantung. ya pijat jantung ya. Caranya adalah kita cari ulu hatinya. Di atas ulu hati kita taruh tangan kita yang paling kencang yang mana? Kan ada kidal yang kiri ya. Kalau saya kanan. Di dada yang agak ke sebelah kanan. Kemudian tangan yang satunya mengunci tangan yang di bawahnya. Ya, posisi tangan tegak lurus. Kemudian kita mulai menekan pijat. Ya. Nah, kita jangan menggunakan kekuatan tangan, tapi gunakanlah berat badan sebagai tenaga yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatannya? Nah, ketika kita ngomong kecepatan, maka yang paling bagus adalah 100 sampai 120 kali per menit. Kencang ya? Oh iya, kencang. Nah, kayak kedan kita kan, kalau sepedaan kita kecepatan 40 itu kan? Iya betul. Nah. Kedannya di atas 100 itu. Kalau udah- bapak-bapak atau yang Pak Ustadz mungkin dulu ada lagu The Bee Gees yang lagunya judulnya Stay Alive. Stay Alive, Stay Alive. Nah, itulah beatnya, ditakannya ya. tantangannya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, berapa dalamnya atau berapa kerasnya? Kira-kira dia 2 inci atau 5 cm. lumayan. Dalam juga. Makanya dalam. Nah, makanya hati-hati pada orang kurus atau anak-anak. Bisa patah ininya, tulang rusuknya. Nah, 120 kali per menit, 100 atau 120 kali dengan kedalaman 5 cm. Mari kita langsung lakukan ini. Ya. Lakukan ini berapa? Jadi rasionya adalah 30 kali kompresi, 2 kali kita berikan nafas. Nah, setelah tadi kita melakukan kompresi 30 kali, maka kita lakukan nafas buatan 2 kali. Caranya adalah pertama kita tutup hidungnya. Kemudian nafas yang kita berikan itu bukan nafas yang harus tarik enggak, tapi seperti kita bernafas biasa. Malahan kalau kebanyakan kita berikan bisa baru trauma. Bisa trauma pada paru-parunya. Paru-parunya. Makanya caranya adalah tadi kita angkat sedikit dagunya, tutup hidungnya, dan kita berikan nafas buatan melalui mulut. 1, 2. 2 kali. Ya, tandanya berhasil apa? Masuk dan dadanya naik. Nah, kita ulangi itu selama 3 siklus, kemudian kita evaluasi. Kalau belum ada tanda-tanda, kita lanjutkan lagi
Sampai kapan itu? Evaluasi lagi, lakukan lagi. Tapi kan nggak mungkin Terus kita menerus. terus menerus. Harus ada dong yang gantiin atau kapan harus berhenti. Nah, ada saat kita menghentikan. Kapan kita menghentikan? Ketika kita udah capek. Ketika kita capek, gantian. Ada teman tadi, ada orang yang kita minta tolong, gantian sama orang minta tolong. Minimal waktu kita ngelakuinnya, dia kan bisa belajar. Iya. Seperti kita. Gantian. Ketika udah capek, kita gantian lagi. Maka semakin ramai orang yang bisa membantu, semakin bagus. Yang kedua, kapan lagi? Ketika penolong yang sudah lebih berkompeten datang. Tadi kan kita udah nelpon tadi, 119. Ya kan? Ketika cuit, datang ambulannya. Udah, serahkan ke mereka. Ya, mungkin nanti mereka bukan hanya pijat jantung, tapi mereka akan pasang alat bantu nafasnya. Mereka ini angkat pasiennya dan bawa ke terdekat sambil tetap dikompresi. Malahan sekarang canggihnya, nggak usah kita lagi kompresi, ada alatnya, tinggal taruh atas bawah dikompresi sendiri. Nah, makanya ya kalau kejuaraan sepeda goes gitu udah ada tuh, jadi nggak sakit lagi kita. Nah, Kita ini tidak seperti itu untuk kedaruratan yang memang untuk masyarakat awam. Tapi kalau sudah Ya. datang di bantuan itu sudah dengan alatnya lebih. Kita mundur. Nah, kita mundur kalau Kita ada yang nih. Kapan lagi kita berhenti? Kalau pasiennya udah respon, udah nafas lagi. Nah, kalau udah nafas lagi, udah stop. Udah nafas, udah ada denyut jantungnya. Kita evaluasi kan tadi setiap berapa kali siklus kita evaluasi. Ketika udah ada denyut jantungnya, berarti dia sudah oke. Udah Saya respon, RDP lagi. Tinggal kita lihat nafas nggak dia. Kalau dia nafas, udah respon, denyut jantung udah nafas, udah oke. Kita stop. Nah, kemudian kita apain lagi nih pasien? Kadang-kadang kalau kita begini, dia sudah nafas, sudah respon, sudah agak-agak sadar. Kalau posisi seperti ini, tetap dia lidah akan jatuh ke belakang. Maka kita posisikan dia di posisi mantap namanya. Ya. Gimana posisi mantap? Itu, mantap. Posisi mantap itu nanti dia ke samping kanan. Nah, ke samping kanan boleh, kakinya ditekuk. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini karena manikin agak susah sih, tapi ya. Oke. Karena tangannya ke atas, jadi kayak tidur gini kita. Nah, jadi ini posisi mantap. Biasanya posisi seperti ini akan aman untuk jalan nafas. Jadi ini di sini ya? Ya. Kuping. Kayak kita lagi tidur. Nah, itu tadi tidur nabi itu posisi mantap itu. Tadi diaplikasikan. Posisi mantap. Posisi nabi tidur adalah posisi mantap. Oke. Udah selesai kita untuk lakukan Pertolongan. Pertolongan pertama pada henti jantung. Pada henti jantung. Dan nantinya sebenarnya udah ada programnya tuh. Semua orang harus bisa. Dan ada aplikasinya, boleh di-download. Kita informasikan nanti ke Oh, gampang itu. Bisa nanti ada aplikasinya dan nanti kalau misalnya mau ini tinggal tekan tombol di situ di handphone akan langsung tersambung ke 119. Luar biasa. Itu kecanggihan teknologi yang Ya, itu dia. Oke, Kita mungkin kembali. itu. Kita kembali. Oke, sip. Ah, Ngopi udah nunggu. biasa. Kopi. Praktek pertolongan pertama pada korban henti jantung sudah kita lakukan, ya, sangat luar biasa. Dan ternyata kalau kita lihat bisa dilakukan, Gampang. bisa dilakukan Gampang. oleh Nah, seperti saya yang awam. ya. Ya, bukan cuma Pak Ustadz, siapa saja Bisa supaya melaksanakan. Apa saja bisa. Insya Allah bisa. Ya. Sekarang sebenarnya untuk bantuan itu tambah sederhana kok. Jadi nggak mesti harus tenaga medis, perawat atau siapa nggak. Siapa aja boleh. Asal dia pernah lihat videonya pasti bisa. Ya. Gitu. Jadi insya Allah dan video-video yang kita luncurkan ini dari RBA ini bisa mengedukasi masyarakat terutama Pesepeda. goeser, Goeser. atau cyclist Terlebih ya. khusus pesepeda di Aceh nih. Karena ini lagi Terlebih booming. khusus nih anggota RBA. Anggota RBA. Iya. Nah, Jadi kita harus semua paham, semua bisa melakukan dan mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi kalau terjadi kita harus siap. Insya Betul. Allah. Gitu ya. Yang paling penting adalah juga hati-hati bersepeda. Hati-hati. Nah, tadi kan kalau misalnya henti jantungnya tuh karena memang blackout. Iya. Tapi kalau kecelakaan gimana? Nah, itu mungkin ada Itu episode ada episode selanjutnya. lain. Nah, tapi itu ada memang ahlinya tersendiri harus tuh. hati-hati. Betul. Sangat luar biasa pertemuan sore hari ini. Mungkin kita di lain waktu Ya, insya Allah. kita ngobrol-ngobrol lagi sambil ngopi ini. Ya,
kopi kita lanjutkan nih. Kita lanjut ini Oke, dari tadi kopi kita siap. tinggal kita bicara terus sambil ngopi ya kita menuju Ya. closing statement. Jangan lupa like, Share share, subscribe. Subscribe. Ya. supaya Mudah-mudahan channel kita ini terus berkembang. terus berkembang dan bisa terus mengedukasi masyarakat. Luar biasa. Gitu. Jadi kita tetap sehat dengan bersepeda dan positif untuk masyarakat ya, memberikan kontribusi positif sehingga kita ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah memberi manfaat Orang bagi yang orang memberi lain. manfaat Luar bagi orang biasa, lain. Kang Ustadz. Waduh. Memang Pernyataan terakhir dari Dr. Masri bagaimana harapannya? Kepada semua, terutama cyclist atau goeser, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jangan dipaksain kalau sepeda. Kalau terjadi blackout, segera bantu temennya, ya, cari pertolongan, segera bantu. Kalau perlu RJP aja, nggak ada yang salah. Lakukan tindakan Lakukan seperti tindakan yang seperti yang tadi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad, terima kasih Dr. Masri. Terima kasih semuanya Pak Ustadz. Terima kasih rekan-rekan Goeser. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita semakin sehat, semakin baik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.